sinyal. Eh, Adapun pada malam hari ini saya coba menyambung yang bahasan kemarin. Kalau kemarin baru kalau film part 1 atau episode 1. Insya Allah kita pungkaskan malam hari ini, mudah-mudahan Allah mampukan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun yang disampaikan yaitu tentang adab murid kepada Syekh Mursyid. Ya, sedikit saya ulang yang kemarin. Yang pertama adalah tidak boleh menentang atas apa yang dilakukan oleh guru mursyid, sekalipun zahirnya nampak seperti haram. Dan jangan mengatakan mengapa. Yang kedua, meninggalkan pilihan sendiri, melaksanakan dan tunduk pada pilihan guru mursyid. Yang ketiga, selalu menjaga adab kepada guru mursyid, sekalipun tidak di hadapannya. Yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu keberhasilan, baik urusan dunia maupun akhirat adalah barokah dari guru mursyid. Oke, saat ini saya akan sampaikan yang kelima. Yang kelima adalah tidak boleh mengambil keputusan sendiri tentang impian-impian dan pengetahuan yang masuk ke dalam hati sekalipun artinya jelas. Dan setelah menyampaikan kepada guru mursyid, maka tunggulah jawaban dan petunjuk guru mursyid. Dan jika bertanya pada guru mursyid tentang suatu masalah, maka jangan tergesa-gesa minta jawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, dahulu Abah Os masih kasih beliau itu adalah memakai earphone, ya, HP-nya HP Nokia yang kecil disakuin, kemudian memakai apa namanya earphone, talinya memanjang, lalu kemudian diikat sama beliau, menggantung gitu, yang satu ke telinga kiri, ke telinga kiri, tempelkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah cara beliau agar gercep, gerak cepat ketika ada yang meminta talqin zikir. Lalu juga beliau gercep ketika menerima keluhan-keluhan dari murid-muridnya. Sebetulnya kebiasaan beliau itu sudah sejak sebelumnya menjadi mursyid, tetapi sebelum ketika masih wakil talqin juga beliau sudah memakai khasnya beliau seperti itu, HP dengan earphone yang nempel gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dahulu memang beliau sangat memudahkan untuk setiap orang berkonsultasi dengan beliau tentang segala hal apapun. Tidak terkecuali beliau ketika menerima hilkoh kemursidan. Dan kemudian beliau pun masih melanjutkan kebiasaan beliau tersebut. Semua orang nampaknya dengan mudah untuk menggapai beliau dengan telepon. Kapanpun, dimanapun ada masalah, telepon. Kalau ada yang ingin nomornya seperti itu. Ini adalah satu bagian daripada, sebetulnya dan bagian daripada uh, pengakuan, kedoifan daripada murid sendiri. Bahwa murid tidaklah menjadi pede dengan apa namanya, dengan kemampuannya, karena ada Syekh Mursyid di depan saya, ada Syekh Mursyid yang menunjukkan jalan kemana saya harus melangkah seperti itu. Karena ini adalah suatu bagian daripada adab-adaban dari seorang murid kepada mursyidnya. Meskipun ya, dalam hal ini tuliskan pengetahuan yang masuk ke dalam hati sekalipun artinya jelas, meskipun sudah jelas di depan mata gitu, keputusannya ini. Tetapi sebagai adab seorang murid, kalau orang Sunda bilang tawar gatra, ya, menawarkan makan. Kalau tawar gatra itu menawarkan naik mobil, meskipun pada kenyataannya tidak benar-benar menawarkan. Ini tapi bagian daripada adab. Adab seorang murid ketika meskipun sudah jelas keputusannya depan mata, sudah terlihat bahwa saya harus ini, tetapi adab-adabannya tetap menghadap ke Syekh Mursyid. Nah, maka dengan demikian lewat telepon itu, apa, saya akan umroh, saya akan mendapatkan saya akan ditempatkan di daerah ini, saya akan mengikuti ujian ini. Maksud saya juga apa-apa dikit-dikit apa WA dulu, SMS, SMS.
saya mau berangkat umroh. Nah, itu di apa di Cengkareng waktu itu. Langsung beliau dijawab, WWW. Beliau itu jawabnya WWW. Kan ngetawain WWW itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada ibu sekalian, eh, jalannya waktu, beliau rupanya ingin mendidik murid-muridnya agar senantiasa menggunakan channeling, menggunakan modal, menggunakan senjata yang telah diberikan agar apa namanya menggunakan agar sadar bahwa itu sudah diberikan senjata untuk menghadapi setiap masalah, sudah mempunyai amal-amalan, lakukan itu, lakukan itu. Maka beliau itu sebetulnya mendidik kepada kita semua bahwa handphone bisa saja rusak, handphone bisa saja habis baterainya atau habis pulsanya. Bagaimana ketika itu, ketika kita dibiasakan untuk apa-apa, nelfon ke apa-apa, nelfon ke apa, itu lalu bagaimana? Ya kan? Seperti itu. Apa tidak merasa terganggu, tetapi beliau mendidik muridnya akan menggunakan amaliyahnya. Sudah memiliki ijazah apa? Zikir. Zikir pun tidak hanya jahar, zikir khufi pun diberikan. Selain itu juga sholawat Bani Hasim pun. Selain itu ada khotam. Selain itu yang kita lakukan apa? Salat istighfar. Jadi semua itu sudah diberikan oleh Abah ketika pertama kita mendapatkan talqin zikir. Tapi seringkali kita terlupakan, terlena. Ketika masih ada alatnya, kita langsung diketik telepon apa, telepon apa. Kita melupakan bahwa ternyata yang lebih cepat daripada telepon, yang lebih efektif daripada telepon adalah Robito. Nah, Abah itu hendak mengajarkan kita semua. Robito kamu tuh itu jauh lebih cepat dibandingkan telepon. Kalau telepon masih mencet, langsung yes. Sekalipun cepat, paling cepat pun butuh beberapa detik. Kalau Robito saat itu juga langsung berhadapan dengan Syekh Mursyid. Cepat, ya. Nah, ini adalah manifestasi daripada Fazkuruni azkurku. Ingat kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Di situ tidak ada, dalam redaksi di situ tidak dijelaskan adanya jeda waktu. Tetapi saat itu juga. Tidak 1 detik, tidak 0,1 detik, tidak 0,000 sekian detik. Tetapi saat itu, aku ingat kepadamu. Nah, di situ yang berusaha Abah ajarkan kepada kita semua. Dengan berzikir, maka saat itu langsung ada kontak dengan Allah. Zikir hobi jalankan. Tawajud, zikir hobi jalankan. Sambil meminta kepada Abah sebagai channel kita untuk langsung musuh kepada Allah. Saat itu curhatkan, saat itu tanyakan, saat itu izin minta izin. Maka ketika itu, kalau sudah bisa seperti itu, tidak perlu HP lagi. Abah memutuskan tidak lagi memegang handphone lagi. Kalau sudah terbiasa seperti itu, ya tidak bingung lagi. Langsung saja tawajú dimanapun, kapanpun, kecuali lagi naik motor, kecuali lagi nyetir. Gitu ya. Tidak usah merem, tidak usah miring ke kiri. Tetapi ketika itu langsung ketika makan kirim dulu Al-Fatihah kepada Abah. Apa segala tuh Abah lagi, Abah lagi, Abah lagi. Itu adalah sebagian dari bagian kita channeling bahwa beliau itu sebagai wasilah untuk kita wusul kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apapun itu keputusan dalam hidup kita, senantiasa diiringi atau senantiasa memohonlah izin kepada Syekh Mursyid agar sebagai bagian daripada adab kita sebagai murid. Meskipun kita sudah bisa melakukannya, meskipun sudah jelas, tetapi itu adalah bagian daripada adab untuk senantiasa melibatkan Syekh Mursyid dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Oke. Selanjutnya ya. Yang keenam, mengagungkan pemberian guru mursyid. Jangan dijual atau diberikan kepada orang lain, walaupun berupa apa saja pemberiannya. Terkadang pemberian guru mursyid itu mengandung hikmah dan rahasia yang bisa membantu keselamatan dunia dan akhirat dan mendekatkan kepada Allah. Nah, ini orang banyak salah paham ya.
melihat ketika Abah melempar makanan, melempar jeruk, melempar segala. Oh, katanya adabnya seperti ini. Oh, ini apa? Di mana? Ini sopan santunnya memberikan makanan. Tapi dia hanya melihat dengan mata zahirnya saja. Karena di situ ada berkahnya, di situ ada karomahnya di situ. Terserah berkah dan karomah tersebut akan didapatkan bagi mereka yang percaya. Mereka yang tidak percaya tidak akan mendapatkan. Maka sekalipun dilempar oleh jeruk, dia tidak akan mendapat manfaat apapun kecuali asamnya itu jeruk. Tapi bagi yang percaya, maka jeruk tersebut bisa menjadi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh si murid tersebut, ya, kesembuhan, kekayaan. Yakini bahwa itu adalah berkah dan karomah beliau. Sekali lagi, sebagai perpanjangan tangan, sebagai itu apa wasilah dari Allah memberikan rezeki kepada kita. Rezekinya berupa apa? Berupa ya, adakah perubahan dalam hidup kita setelah bertemu dengan beliau? Apalagi setelah dilempar seperti itu. Gitu. Yakin saja itu. Jangan dijual, jangan diberikan kepada siapapun. Kalau makan dimakan, kalau makanan dimakan. Kalau kopiah diberikan meskipun kekecilan, simpan, jangan kemana-mana. Saya ketika diberikan, pernah diberikan peci, kecil memang, karena ukuran beliau itu peci itu 6 atau 7, sedangkan saya kepala besar, besar kepala, ukuran saya 11. Gitu. Ketika Abah diberikannya, didedet, tuh apa ya, ditekan-tekan sampai masuk. Kata saya, udah Abah, masuk Abah, masuk. Pura-pura, saya pura-pura, masuk Abah, masuk. Udah, selanjutnya ya kopiah tersebut kayak kayak topi ulang tahun gitu, hanya nempel aja di atas. Tapi yang saya syukuri itu bukanlah ini tidak masuk, bukan, tetapi apa, berkahnya, berkahnya. Maka sekarang kopiah tersebut saya simpan di lemari seperti itu. Nah itu dah mengagungkan pemberian guru mursyid sebagai rasa syukur kita sudah diberikan hirqah, sudah diberikan apa ya, pemberian dari Syekh Mursyid sebagai bagian daripada apa rasa cinta Syekh Mursyid kepada murid-muridnya sebagai apa namanya perlambang dari mudah-mudahannya perlambang dari diakui kita sebagai muridnya beliau. Yang ketujuh, menjauhi segala sesuatu yang tidak disenangi guru mursyid dan tidak menjalani. Syekh Mursyid sudah berkali-kali mengeluarkan maklumat. Yang paling keras adalah jangan merokok. Wah, jangan merokok. Jadi larangan merokok ini menjadi kontroversial. Padahal sudah jelas-jelas, sudah sangat jelas sekali larangannya. Banyak ulama yang melarang. Baik itu secara dalil akli maupun aklinya juga ada. Lengkap semuanya. Lalu bagaimana dengan Habib ini? Bagaimana dengan mursyid ini ternyata merokok? Ya itu urusan mereka. Kita berguru kepada Abah. Tetapi begitu sulitnya bagi mereka yang senang merokok untuk menghentikan rokok. Nah, ini adalah sebagai adab juga. Sebagai adab. Ketika guru mursyid memutuskan, maka saat itu juga hukumnya wajib bagi seorang murid tersebut. Itu baru tes stop merokok ya. Apalagi kalau tes harus kayak perguruan silat. Ya, mungkin lebih banyak yang meninggalkan beliau. Ya, harus guling-guling di aspal panas, harus push up dan sebagainya. Gak seperti itu. Tapi saya mesti tanya, stop merokok, tanggalkan rokok. Maka saya tulis dalam buku saya, ya, yang tanggalkan rokok merokok itu begitu banyak bukti-bukti baik secara cerita maupun dalil-dalilnya pun ada. Itu larangan untuk merokok. Dan bagaimana alasan dilarangnya merokok itu kenapa? Ada di buku saya. Ini sangat banyak Bapak dan Ibu ternyata sesuatu hal yang tidak disarankan oleh guru musik tapi orang tidak menerima. Perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa ini baru Syekh Mursyid yang melarang. Bagaimana dengan larangan dari Allah? Kita merasa bahwa, ternyata
segala takdir yang diberikan oleh Allah itu ternyata buruk bagi kita. Kita merasanya seperti itu kan. Takdir itu kan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada kita. Enak atau tidak enak, pahit atau asamnya, itu kan Allah berikan kepada kita. Tetapi bagi kita yang melihat dengan kacamata duniawi, maka hal tersebut akan terasa menyakitkan. Tetapi ketika kita memakai kacamata ukhrawinya, ya akhirat, maka yang diberikan semuanya itu adalah kenikmatan. Ini dimanifestasikan ke pengersa Allah. Pengersa Allah melarang segala sesuatunya. Bagi orang yang menyukai rokok, tentu itu menjadi suatu hal yang pahit. Tapi yakini bahwa di dalam perintah larangan tersebut, di dalam larangan tersebut, itu ada suatu kebaikan. Nah, tetapi banyak orang yang salah paham dan sebagainya dengan menggunakan kepintarannya, lalu mengeluarkan hujah-hujahnya. Masya Allah, maka kita selaku murid, kita harus tahu diri, ya, bahwa adab-adaban sebagai murid, apapun perintah saya mursyid, ya, kalau saya mursyid tidak suka, tidak disenangi, maka kita tidak menjalankannya, tidak melakukan. Yang kedelapan, tidak boleh duduk bersama atau berkumpul dengan orang-orang yang membenci guru mursyid dan cintailah orang yang dicintai oleh guru mursyidnya. Salah. Uh, ya, gimana ya? Saya menyampaikan, ya nggak apa-apa lah. Saya melihat di Facebook ya ikhwan campur baur dengan 37, ya bukan bukan 37 saya mursyid yang ke 37, tetapi dengan murid-murid yang masih di gerbong 37. Bapak dan Ibu, tentu saya merasakan suatu menyayangkan, maka ketika orang tersebut ya sudah akhirnya ya kembali ke gerbong 37, maka tentu Abah sudah mengatakan bahwa jadi makom umum lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu adab-adaban juga. Adab-adaban bagaimana mungkin kita membersamai orang-orang yang membenci semos. Saya ada seorang akhwat yang dengan terpaksa, yang dengan sangat terpaksa karena memang perkumpulannya itu adalah ibu-ibu eh, di gerbong 37, komplek rumah ada sekitar rumahnya, maka beliau tidak memiliki kesempatan. Tapi saya nitip kepada beliau, beliau sudah eh, saya talkinkan, ya, bantu talkinkan agar apa? Agar nyambung dengan Abah Awas. Dan beliau pun ketika saya berikan penjelasan, satu yang saya tekankan, kalau ada hujatan, kalau ada hinaan, cercaan kepada Abah Awas, tolong jangan ikut-ikutan. Itu yang saya tanamkan kepada beliau. Karena beliau tidak mungkin pindah rumah, tidak mungkin, karena ya tetangga-tetangganya masih di gerbong 30. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai adab-adaban murid, tentu haruslah kita membela Syekh Mursyid. Ya, cara membela yang paling mudah adalah dengan tidak berkumpul, tidak duduk bersama dengan orang-orang yang membenci Syekh Mursyid. Itu adalah cara pembelaan yang paling mudah. Jangan ikut. Kenapa? Salah satunya adalah takut ketika kita sedang lemah, sedang jarang pikirnya, mendengar hujah-hujah dari mereka itu, lalu kemudian kita merasa, oh, benar juga ya. Benar juga ya. Maka ketika itu ada ragu, maka siap-siap akan terjerumus kepada ketidakyakinan. Ketidakyakinan akan menjerumus kepada batalnya kita bermursyid kepada Allah. Dan untuk mempertebal keyakinan kita kepada Syekh Mursyid, maka berkumpullah dengan orang-orang yang mencintai beliau. Maka ketika kita lemah
dalam zikirnya ketika itu sedang malas-malasnya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Syekh Mursyid, maka kita akan tertarik sir kita untuk sama-sama mencintai Syekh Mursyid. Maka akan bertambah keyakinan kita, akan bertambah irahnya kita untuk berzikir. Ya, akan tertarik. Kalau bahasa Sunda itu kamu boyot, ya, terseret. Ya, nggak apa-apa terseret tapi kepada kebaikan. Yang terakhir adalah jangan duduk di tempat yang disediakan untuk tempat duduk guru musik dan jangan memaksa untuk secepatnya dilayani. Dapat ibu sekalian, kadang sebagai adab-adaban, ya, eh, memang sudah disediakan di majelis panakiban itu satu sajadah atau satu kursi, ya. Maka tetaplah di situ, tetaplah utuh, ya. Kalaupun kita memang sebagai pembicara, ya, untuk memberikan tausiahnya khidmat ilmiah, maka ambil kursi yang lain. Janganlah tempat tersebut kita duduki atau kita tempati sebagai adab-adaban. Karena secara dohir kita tidak bisa melihat beliau, tetapi secara apa namanya feeling, secara rohnya beliau itu hadir. Dan sebagai adab-adaban kepada beliau juga. Ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya hanya membacakan saja tentang adab-adaban seorang murid kepada Syekh Mursyidnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.